Baik, kita langsung mulai saja materinya. Materinya dijamin seru Bapak-Bapak, jadi mohon waktu dan perhatiannya ya. Oke, kepada Mas Rizky dipersilakan Mas. Baik, terima kasih kepada Mbak Vera selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Alhamdulillah kita semua sehat di sini ya. Jadi bagi yang belum kenal saya, ini sedikit tentang saya. Nama saya Rizky Muhammad Yusuf Ismail, dipanggil Rizky atau Rizky Ismail. Saat ini bertugas di Security Operations Room di lantai 16 gedung SCB. Untuk di Security Operations sendiri, saya bertugas sebagai Security Officer Database bersama Pak Jimmy, Pak Hani, dan Pak Sunardi di ruangan tersebut. Oke, hari ini saya akan sedikit membahas tentang terorisme. Mungkin ini agak off the grid dari handap, tapi masih ada kaitannya mungkin terkait bahaya-bahaya yang sebenarnya tanpa kita sadari kita hadapi gitu di dalam keseharian kita sebagai petugas personil pengamanan dan pengelolaan bahan peledak gitu ya. Oke, yang pertama, pada saat kita mendengar kalimat teroris, pasti yang terbayang itu kalau perempuan itu bercadar ya, atau kalau laki-laki itu mungkin pakai topi penutup muka dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya yang kita bisa artikan terkait teroris itu bukan yang seperti itu. Jadi teroris itu sendiri tidak memiliki agama, tidak memiliki agama yang khusus gitu. Siapapun bisa jadi. Dan terkait radikalisme, siapapun bisa radikal. Hanya bagaimana kita bisa mengkontrol diri kita agar kita tidak nyemplung ke dalamnya istilahnya. Oke, selanjutnya ada sedikit video. Ini animasi yang saya ambil dari YouTube. Bisa kita lihat dulu.
mendapatkan informasi bahwa mereka-mereka yang menjadi teroris gitu ya, itu lebih kepada mereka-mereka yang dari segi keuangan mungkin kurang cukup, lalu dari segi pendidikan mungkin tidak memadai gitu ya, atau mungkin dia tinggalnya di pelosok mana yang untuk mengakses keadaan sosial itu agak sulit, jadi dia mudah terbrainwash atau tercuci otaknya. Nah, kalau kita melihat soal cuci otak, sebenarnya yang dicuci otaknya itu bukan hanya mereka-mereka yang jadi teroris, tapi kita juga. Kenapa kita juga? Sebelah kiri, teroris has no religion. Artinya di sini kita jangan sampai terbrainwash bahwa teroris itu notabene itu pasti Islam. Itu bisa siapa saja, gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpandangan seperti itu. Jadi program dari BNPT itu sendiri yang saat ini sedang dijalankan sebagai tugasnya mereka di institusi kenegaraan ialah deradikalisasi atau mengembalikan para orang-orang yang sudah tercemar untuk kembali ke jalannya di masyarakat. Next, kita lihat ke pengertian. Nah, kalau kita melihat pengertian di sini, ternyata terorisme itu unsurnya luas. Kenapa kita bilang unsurnya luas? Kalau kita ngelihat yang sebelah kiri, kita ngomong ini teroris, bawa senjata, pakai masker. Ada yang kepikiran nggak kalau ini juga dalam bentuk teror? Atau pernah ada yang merasa nggak diteror mungkin oleh tetangganya? Itu pun maksudnya teror. Andai kata kita masuk ke satu bangunan atau satu mall gitu ya, terus kita merokok, bawa korek apinya bentuknya senjata, itu pun masuk dalam arti kata teror. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa teror itu usaha atau upaya menciptakan ketakutan. Jadi kita nakut-nakutin dengan bawa senjata, padahal begitu dilihat, oh ternyata korek. Oke. Jadi kesimpulannya ini sama-sama teror ya. Hanya bedanya actionnya yang dilakukan itu tindakan teror yang menimbulkan dampak atau tidak. Nah, kalau sesuai dengan pengertian di undang-undang sendiri yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ini merupakan kalimatnya berada di pasal 1 ayat 2. Nah, dari sini kita bisa highlight objek vital yang strategis. Kenapa objek vital? Karena objek vital itu mengandung hal-hal yang strategis. Contohnya, satu kelompok teror ingin mendapatkan uang tebusan atau ingin mendapatkan nama. Pasti dia nyari objeknya objek vital. Nggak mungkin warung kelontong dia bom, itu sangat sedikit. Kalaupun terjadi itu hanya dampak kolateral atau collateral damage. Dia pasti akan mentarget objek vital. Nah, kita PHOC selaku objek vital nasional harus selalu waspada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Mungkin kalau teman-teman yang dulu pernah di BJ ingat ya, kita pernah penetration test ya Pak Oma, ngecek kesigapan atau pengetahuan dari rekan-rekan yang ada di BEJ, sejauh apa pengetahuannya tentang handap, bentuknya seperti apa. Rupanya sangat mengecewakan karena berhasil lolos naik, di bawah naik. Mereka nggak tahu, padahal sudah dibuka, dipaparkan di depan, ditanya ini apa, ada yang jawab apa Oma? Kayak jalan mobil ya begitu ya. Oke. Next, ini metamorfosis ya. Jadi bukan hanya belalang kupu-kupu aja yang bisa metamorfosis. Metamorfosis ini juga disebabkan oleh perkembangan zaman. Tentunya di masa yang pertama pada saat di gelombang 1 sampai di masa yang sekarang itu berbeda. Tentunya itu dikarenakan oleh perkembangan zaman dan kepentingan-kepentingan yang semakin berkembang, kepentingan politik, kepentingan kelompok pribadi, dan lain sebagainya.
Oke, kita bisa katakan hingga saat ini kita masih berada di gelombang yang keempat. Walaupun sudah ada tambahan-tambahan isu-isu yang membuat grup jaringan ini terus berkembang. Ini metamorfosis yang ada di Indonesia khususnya. Jadi dimulai dari awal, mungkin pada saat itu belum bisa disebut sebagai kelompok radikal atau teroris. Namun setelah berkembangnya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, terus mereka mencari jaringan dan mengembangkan jaringan hingga sampai saat ini masih kita sering lihat di nama-nama ini, JAD, MIT, dan lain sebagainya. Nah, gerakan-gerakan ini sebagian bisa disebut kelompok teroris atau kelompok pemberontakan. Jadi kalau GAM itu kita bisa sebut sebagai kelompok pemberontakan ya, KKB. Tapi dalam tahapan pelaksanaan mereka itu hampir masuk ke teror. Next, ini sedikit data yang mungkin bisa disajikan, yaitu top 25 kelompok teroris di seluruh dunia yang agak dikenal gitu. Yang paling kita banyak dengar itu yang nomor 16 mungkin ya, ISIS. Kenapa ISIS? Canggih, main Facebook. Saat kita main Facebook, browsing, kalau kita browse sesuatu, ketik di situ, biasanya feed yang kita lihat itu di Facebook pasti munculnya itu lagi. Padahal kita nggak pernah follow dia mungkin, tapi munculnya itu lagi. Ini yang mereka gunakan. Yang mereka gunakan itu mempelajari habitnya orang. Oh, orang ini suka melihat satu misalkan bacaan tentang apa, dia mempelajari, sehingga orang itu ditarget sama grup-grup dari ISIS sendiri atau ISIL untuk ditargetkan menjadi new recruit. Kalau di Indonesia disebutnya pengantin. Nah, selain itu, dari segi pembiayaan, ISIS ini cukup baik. Cukup baiknya karena dia sudah berbasis teknologi. Contoh gini, kalau dana kita pindahin dari satu rekening ke rekening lain itu pasti ketawa. Gimana cara dia? Sekarang ada apa? Uang kripto ya, Bitcoin dan lain sebagainya. Atau online shop deh, contohnya. Jadi umpamanya saya pelaku, Pak Jimmy adalah pendana. Pak Jimmy kalau transfer uang ke saya, itu nanti pasti ketahuan dan harus ada statement untuk apa uang sebesar itu. Akhirnya diciptakanlah satu online shop misalkan, satu produk dibeli, produknya nggak pernah nyampe, tapi uangnya terbayarkan. Nah, itu salah satu cara yang mungkin nggak terbayang oleh kita bagaimana cara mendanai mereka. Next, ini lebih kepada global ya. Jadi secara umum dari studiesnya GTI atau Global Terrorism Index, data ini per bulan Maret ya. Kalau kita zoom lagi di Indonesia itu masih masuk di dalam kategori high. Ya entah mungkin ini karena dari persepsi mereka yang mensurvei gitu. Tapi kalau dari Indonesia sendiri mungkin tidak sampai high gitu ya. Kalau dari kacamata kita. Selanjutnya ini nggak perlu dibaca. Di sini saya ingin menunjukkan bahwasannya saya punya buta warna parsial, jadi kurang bisa lihat. Abu-abu sama kuning. Oke. Yang warna kuning ini pemberontakan, sedangkan yang abu-abu ini ialah aksi teror, gitu ya. Jadi harus kita bedakan, nggak bisa kita samakan, gitu. Walaupun jenis tindakannya mirip, gitu. Dari tahun ke tahun, seperti yang ada di metamorfosis tadi, kepentingannya pun berbeda-beda. Dari yang mulai pertama kepentingan politik hingga saat ini kepentingan untuk memperkaya diri sendiri pun ada, gitu ya. Nah, ini yang mungkin baru-baru saja terjadi.
di tahun 2020 sampai ke tahun 2021 keberhasilan penangkapannya naik 42,27%. Kalau nggak salah ini setelah diupdate lagi ada 392 orang yang ditangkap di tahun 2021. Perlu berbangga, artinya institusi yang ada di Republik Indonesia ini berhasil. Intelijen kita bisa berjalan sehingga mereka-mereka dapat tertangkap. Tapi yang tidak bisa kita banggakan adalah jumlahnya. Kalau kita lihat jumlahnya, artinya ini masih berkembang terus dan terus berkembang. Gitu. Entah itu tetangga kita sendiri mungkin. Di sini tujuannya adalah agar kita memperkuat dan meyakinkan bahwa kita ini ya NKRI, benar-benar NKRI. Ideologi kita Pancasila. Ideologi kebangsaan itu penting karena kalau kita sudah pegang itu, artinya kita dihadapin dengan brainwash yang seperti apapun, kita nggak akan mudah terbawa gitu ya. Oke, belum selesai. 2022 rupanya banyak tanpa kita sadari. Ini mungkin nggak semua saya masukin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Highlightnya ini, ingat kan? Ada yang ke istana bawa senjata. Ya mau itu senjatanya senjata peluru hampa, mau itu senjatanya seperti yang di sini airsoft gun. Ini kan lucu ini. Teroris bawa airsoft gun. Airsoft gun itu tidak mematikan, hanya menyakitkan. Jadi ini bisa dilihat bahwa teror itu bukan hanya sekedar bom, bukan, tapi upaya di mana orang itu bisa menakut-nakuti sekelompok orang, atau mungkin contohnya, misalkan dia masuk, berhasil dia masuk, upaya dia sebenarnya tidak membunuh, cuman karena dia butuh duit dia dibayar. Nih, kamu buat sebagaimana agar citranya kelihatannya, oh dia kebobolan, bisa kan? Bisa saja. Jadi dia masuk bawa senjata, nggak ketahuan. Begitu masuk dia ngeluarin senjata, padahal senjatanya airsoft. Ya Pak, airsoft pada saat yang digunakan. Sehingga yang ingin dia tunjukkan adalah bahwasanya pesan itu sampai. Pesannya sampai apa pesannya? Oh ini gampang dibobol, gampang dimasukin. Kalau saya aja bisa, katanya. Silakan kalian bisa. Mulai dari situ pengamanan diperketat. Gitu ya. Tapi alat apapun, seketat apapun, secanggih apapun alat yang digunakan untuk mendeteksi, yang nggak ada duanya itu ilmunya manusia. Gimana cara kita bisa mendeteksi? Oh, orang ini mencurigakan, orang ini baik-baik saja atau orang ini mencurigakan. Itu semuanya kita kembalikan lagi ke kemampuan kita masing-masing. Kita security. Di sini kita harus memiliki sense of security, sense of intelligence. Jadi pada saat kita bertugas, kalau kita curiga, lebih baik berhentikan. Istilahnya gitu. Jangan, udahlah biarin aja. Itu bahaya. Gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu ternyata mereka ingin melakukan hal-hal tersebut. Gitu ya. Oke, next. Oke, masuk sedikit nyinggung tentang Anda, izin Pak Jimmy. Lanjut Mas. IED atau Improvised Explosive Device. Kenapa disebut IED? Diimprovisasi. Mereka mengimprovisasi alat-alat yang ada di sekitar kita
untuk membuat bahan peledak atau menggunakan misalkan ranjau atau granat atau mortir dan lain sebagainya bekas perang dunia yang biasanya kalau kita nonton di TV ya, lagi bangun rumah tiba-tiba di bawahnya ada gitu kan. Nah itu yang biasanya mereka gunakan. Walaupun mungkin daya ledaknya sudah tidak kuat, tapi mereka improvisasi, makanya kenapa disebut IED. IED mereka mengimprovisasi gimana caranya ini udah gak bisa meledak, kita buat bisa meledak lagi. Kalau hulu ledaknya masih ada, tinggal kita bikin triggernya. Itu yang mereka lakukan. Nah, ini yang paling umum nih. Ini kreatif sekali. Rupanya saya pada saat training bersama BNPT itu, mereka menyampaikan bahwasanya semakin mahal si pressure cookernya ini, atau apa disebutnya, ibu-ibu, ini apa disebutnya? Presto. Semakin mahal mereknya, merek gitu kan, itu semakin bagus. Jadi semakin besar dia daya ledaknya, karena pressure-nya di dalam semakin kuat. Dan ini luar biasa. Pada saat dia meledak, proyektilnya itu bisa, saya nggak yakin berapa kecepatannya tapi itu sangat cepat gitu, hampir seperti kecepatan peluru. Dan bayangin kalau isinya ya paku, ya segala macam dimasukin, baut, nancep. Selanjutnya bom pipa, atau mungkin yang sebelah sini, ini yang paling sering tergambar. Apa sih bom itu? Oh, bom itu mesti bentuknya kayak sosis, warnanya merah, ada kabelnya kerul-kerul, terus ada jamnya. Padahal bentuknya tidak selalu seperti itu kan. Ini salah satu IED atau Improvised Explosive Device yang menggunakan bahan dari bekas perang atau yang tidak jadi meledak gitu, masih ada, masih bisa digunakan, dia improvise. Tapi apapun itu, bom pipa, bom panci, masih terlihat seperti bom atau bahan peledak. Gimana nih cairan? Ini yang susah dideteksi. Nah ini kalau mengklasifikasikan dari berat jenis dan daya ledaknya, serta perakiraan berapa jauh kita harus evakuasi, berapa jauh kita harus set perimeter di saat adanya kemungkinan bom itu akan meledak. Dari ukurannya, kalau kita mendapat teror small package seperti hanya seukuran amplop, berapa jauh dan kapasitasnya itu bisa berapa. Pipe bomb ini kalau dilihat-lihat itu kan pipa itu seperti petasan aja atau mercon nih kalau tahun baru. Tapi sebenarnya kalau dia meledak dan radius kita masih di dekat situ, itu lumayan mematikan. Apalagi kalau sudah masuknya ke kendaraan. Makanya kenapa pengecekan kendaraan itu nggak bisa kita hanya sekedar yang penting bawa mirror, muter, aman pak. Kalau bomnya di bawah jok saya gimana? Pernah saya tes beberapa kali. Saya taruh di, bukan bom ya senjata, saya taruh di bawah jok, tes, dimuter dia, buka bagasi, aman. Menurut saya taruh di sini, lewat aja. Jadi itu pada saat kita harus search, body search atau vehicle search, lakukanlah dengan baik dan benar dan hati-hati, karena bom itu triggernya banyak. Entah itu ditaruh di handle pintu, pada saat kita buka ternyata dia trigger, bisa. Makanya kenapa kalau kita melihat
kepolisian pada saat ngecek, silakan. Jadi bukan dia yang melakukan, tapi orang yang mencurigakan itu yang melakukan. Nah ini, gimana cara deteksinya? Dia simpan cairan ini, nitrogliserin, ini kan bahan otak cair begini, ke dalam botol minuman. Gimana kita bisa deteksi itu minuman asli atau ternyata hendak cair? Ini hanya sebagai pengetahuan, jangan diikutin atau ditiru ya. Dimasukkan ke dalam kamera untuk trigger baterainya. Gak ada yang curiga, kamera punya baterai. Makanya kenapa kalau kita ke dalam penerbangan itu pasti kalau kita bawa baterai, entah itu ditaruh atau baterainya hanya dengan kapasitas yang kecil, kalau power bank gitu ya. Tapi sebenarnya cara kerjanya nggak hanya seperti itu. Baterai 9 volt tuh yang biasanya buat gitar itu, yang kotak bentuknya, itu pun sudah bisa menjadi trigger. Ini kalau sudah di-set jadi satu, baterai, ini handphone sebagai triggernya, dan cairan dari nitrogliserin. Warnanya bermacam-macam ya. Biasanya bening, selalu bening. Bahkan pernah saya pelajari juga untuk para pengantin. Pengantin itu artinya yang akan melakukan eksekusi, yang akan meledakkan. Itu dia simpan di dalam kalung mutiara. Kalau kalung mutiara kan ya sudah kalung gitu, dimasukin ke dalam kalung mutiara, seperti mutiara tapi sebenarnya bukan mutiara, dalamnya itu hollow. Dimasukkan ke dalam situ dengan trigger sinyal. Tiba-tiba dia menerima telepon, meledak. Jadi otomatis kalau dia pakai kalung itu, dia tidak berkerudung ya. Karena kalau dia berkerudung, dia pakai kalung, pasti dicurigai. Jadi kita nggak bisa ngelihat, oh ada yang jalan pakai nikab, oh, bahaya. Kita nggak bisa melihat ke situ. Kita tidak dilatih untuk melihat seperti itu. Kita dilatih untuk melihat yang lebih luas. Gimana kita bisa menganalisa dari gerak-geriknya, atau kebiasaannya sehari-hari, atau dia bergaul di lingkungan yang mana, apa yang dia baca, gitu ya. Oke. Terakhir dari saya juga menyampaikan pesan bahwa kita harus senantiasa waspada, karena dia berhasil ketika berita meluas dan dikenal masyarakat luas. Jadi kalau kita dengar berita di TV terjadi satu aksi teror berupa bom gitu, terutama yang besar-besar biasanya, jarang kalau yang kecil-kecil itu jarang, kecuali yang seperti tadi pada saat dia berhasil memasuki Mabes Polri atau objek vital yang ada di Indonesia. Itu siapapun kelompok teroris akan berusaha dia klaim, itu orang saya itu, karena dia berusaha untuk membanggakan dia agar dia terkenal. Semakin dia terkenal, semakin dia dikenal banyak orang, sukses dia. Jadi bukan hanya YouTuber aja gitu. Bahkan mungkin kalau YouTube tidak memban gitu ya, mungkin mereka pun akan punya YouTube channel sendiri. Berkembang ketika masyarakat mudah diperdaya. Contoh, saya tinggal di kampung, saya belum memiliki pendidikan yang cukup, dari segi ekonomi saya kurang. Datanglah orang, terus ngajarin kita, yuk, tapi kamu ikut gini ya. Oh ya udah, mau aja ya. Salah satunya bergerak ketika aparat lengah. Pada saat bom Sarinah, mungkin ada yang di sini, ada nggak di sini yang waktu bom Sarinah lagi jaga di kantor? Mas Teddy ya? Itu pada saat itu bingung juga kalau ngelihat situasinya. Pada saat kejadian-kejadian seperti itu kita harus evakuasi, padahal
Kalau kejadian seperti itu harusnya kita dievakuasi, bukan evakuasi. Kalau kita keluar malah itu berbahaya. Gitu. Jadi lebih baik set perimeter dulu. Oh, apakah dia mungkin akan ke sini atau tidak? Gitu. Karena kalau kita putuskan untuk kita, oke, evakuasi semuanya kumpul di assembly point, ternyata dia lewat assembly point dia. Jadi itu yang harus diambil keputusan dengan baik dan benar. Karena keputusan itu pasti dia udah pelajarin duluan. Kalau kita takutin di sini, pasti dia akan turun ke bawah. Pada saat dia turun ke bawah, dia akan berkumpul di satu tempat. Kita masuk di situ. Make sense? Oke. Beraksi ketika politik memerintah dalam situasi yang panas. Nah, ini kenapa mereka tuh senang kalau negara kita lagi ya agak lucu gitu kayak Tom and Jerry gitu misalkan, senang dia, wah objek nih katanya, pas nih, udahlah supaya kelihatannya dia gak mampu kita jatuhin aja rezimnya dia. Gimana caranya? Kita bom di sini biar seakan-akan orang wah ini kepemimpinan gagal, untuk mengganti kepemimpinan yang baru misalkan begitu ya. Terakhir yang harus kita ingat, mereka bisa siapa saja, sebagai apa saja, dalam bentuk apa saja, sendiri atau bersama-sama. Jadi kalau yang sendiri itu sering disebut lone wolf. Lone wolf itu artinya ya mungkin dia berafiliasi atau dia berkiblat ke satu grup, tapi sebenarnya dia bergerak sendiri. Dia hanya followers gitu, bukan member, hanya followers. Itu bisa terjadi seperti itu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pengetahuan buat kita bersama, lebih aware lagi, lebih berhati-hati lagi, karena kita kalau melihat yang tadi sudah disampaikan, kita nggak tahu mereka itu siapa. Bisa jadi tetangga kita, bisa jadi orang yang ngopi dengan kita setiap hari. Jadi tujuannya agar kita bisa membatasi diri kita untuk pengetahuan kita, baik di rumah, dalam keluarga, ataupun lingkungan kerja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.